Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 19 Desember pukul 17 lewat 1 menit gue mau bahas WH guys. Jadi gue punya eh, cerita menarik ya dulu waktu gue megang WH tahun 2023. Jadi dulu tuh gue punya WH itu di harga 124 atau 122 lah pertengahan 2023. Megangnya cukup banyak, bisa sekitar 20-an persen portofolio dan naik gue lepas. Nah, dan di situ gue merasa bahwa oh kayaknya gue pas, untung gue lepas WH ini karena gini guys, WH ini waktu rilis laporan keuangan tahun penuh 2023 dia sebenarnya kinerjanya bagus gitu. Ini dia rilis waktu bulan Maret ya. Waktu bulan Maret tahun 2024. Rilisnya 25 Maret. Nah, sesaat setelah dia rilis, ini sekedar flashback aja, sahamnya roboh. Kalau gue sih ngelihatnya begini, karena memang si WH ini ada eh, aset ya yang sebenarnya di sini guys. Nah, piutang pihak berelasi. Piutang pihak berelasi dia kepada dari PANR, tahu ya, induknya WH. Induknya WH PANR dia punya sekitar 55 miliar. Nah, ini nih PANR. Yang PANR 40 miliar, Panorama Investama itu 15 miliar. Jadi total adalah 55 miliar. Piutang pihak berelasi terutama timbul dari uang muka dan beban-beban bla bla bla. Akun ini tidak dikenakan beban bunga tanpa jadwal pengembalian yang pasti. Di situ WH itu dihukum oleh market. Ya, tiba-tiba roboh sampai ke angka 110, 109 ya bahkan mencapai angka 100 lah. Nah, sepertinya manajemen mengetahui hal ini ya, pasti mengetahui. Nah, di kuartal 1 2024 itu kan udah nggak ada ya. Di sini udah nggak ada nih. Di piutangnya ini udah tinggal dikit, tinggal 15 miliar. Cuman pindah guys. Sebenarnya nggak pindah juga sih. Cuman ada lagi drama. Ya, di sini nih, di investasi saham. Tadinya ini belum ada WH ini ya, di investasi saham. Ya, jadi piutangnya sudah bukan 55 miliar lagi, berubah menjadi 15 miliar. Tapi tiba-tiba ada investasi saham. Nah, ini kan belum ada nih, investasi saham masih 990 miliar. Ini tahun 2023. Di sini ada nih investasi saham yang dia menginvestasikan kepada andalan selaras abadi. Andalan selaras abadi ini masih pihak berelasi dari WH 41 miliar. 41 miliar itu gede guys. Gede. Jadi kalau sekarang laba bersihnya WH sampai kuartal 3 tahun 2024 itu 23 miliar. Kebayang nggak 41 miliar? Gede. Jadi kalau misalkan di IPS kan bisa di angka 30-an. Kan 23 miliar itu setara dengan 15 per lembar. Kalau misalkan 40 miliaran tadi ya, 44 miliaran yang dia investasikan kepada andalan selaras abadi 41 miliar itu ya bisa setara ya 28 atau 29 gitu. Nah, kenapa saham WH naik waktu ini? Ya karena memang IPS-nya naik pada saat kuartal 2 2024 yang tadinya dia 3 dapat 7. Dimana di sini nih periode-periode ini banyak eh, kan lagi liburan sekolah dan WH juga banyak libur ya. Otomatis itu meningkatkan pendapatan serta laba bersih dari WH. Laba bersihnya dapat 10 miliar, pendapatannya dapat 80 miliar. IPS-nya dapat 7. Naik tinggi. Kalau dibanding kuartal 1 naik lebih dari 100%. 100%-nya kan 6. Ini lebih dari 100%. Direspon oleh pasar naik, ya. Di kuartal 3 turun, ya pasar juga meresponnya turun, ditambah memang sekarang IHSG-nya lagi ancur-ancuran kan. Nah, sekarang pertanyaannya gini, kalau misalkan di kuartal 4, gue yakin sebenarnya sektor pariwisata itu bagus loh. Karena terus terang, gue beberapa waktu ini bepergian ke tempat wisata dan gue melihat terlepas dari banyaknya isu ya kita kan lagi dihantam isu yang kurang mengenakan ya, PPN naik, kemudian daya beli masyarakat turun, ya, harga-harga kebutuhan pokok mahal, tapi gue lihat memang tempat wisata itu tetap ramai. Nggak tahu ya, kalau gue merasakannya begitu. Kalau lo
di tempat-tempat lain mungkin bisa komen di bawah gitu ya. Gue belum belum bahas data Wisman, wisatawan mancanegara, itu memang gue belum bahas, tapi nanti bisa gue bahas di video terpisah. Yang jelas kalau gue melihatnya tempat-tempat yang gue datangi itu tetap ramai gitu. Jadi di kuartal 4 sebenarnya WH ada potensi bagus ya. Mudah-mudahan seperti itu sesuai yang gue lihat ya. Karena yang gue lihat kan belum bisa disimpulkan, oh sama nih di daerah lain harusnya seperti itu gitu. Artinya kalau misalkan dia bagus di kinerja kuartal 4 tahun 2024 itu berita baik. Cuman begini guys, beberapa video yang lalu gue bahas Ekat. Tahu Ekat ya? Ekat itu menempatkan uangnya di saham BN, BMRI sama BBRI. Dia cukup gede menempatkan uangnya. Sedangkan laba usahanya terus menurun. Itu yang menjelaskan, kalau gue melihatnya, itu yang menjelaskan kenapa saham Ekat di mata investor sebenarnya udah nggak terlalu menarik. Walaupun dia sebenarnya perusahaan sehat, tapi laba usahanya nggak naik nih. Udah begitu duitnya banyak ditempatkan di BMRI, Bank Mandiri. Kalau misalkan sekarang kondisi IHSG-nya begini, ya bisa juga rugi itu Ekat. Nah sekarang begini, itu perusahaan yang menempatkan uangnya di saham yang ya dalam tanda kutip kita tahu itu ini ya perusahaan bagus lah di bursa efek kita. Nah ini si WH menempatkan uangnya ya di gue nggak tahu ya apa pemikiran manajemen, tapi dia menempatkan di andalan selaras abadi itu. Sebenarnya kalau kita lihat dari sini nih, dari laporan laba ruginya, dia punya eh, beban bunga yang cukup lumayan, cukup besar, ya ini di angka 7 miliar. Nah, maksud gue begini, uang tersebut daripada ya ini mengurangi EPS, mengurangi laba bersih, kenapa tidak digunakan WH untuk membayar ya pinjaman banknya gitu ya, atau menempatkan uangnya di hal yang lebih prioritas lah, seperti ekspansi yang lebih agresif. Karena kan oke, memang kalau ekspansi perlu diukur, kalau terlalu agresif juga nggak baik. Cuman gini guys, ya buat apa uang ditempatkan di tempat yang seharusnya mungkin ya di mata investor itu kurang menarik. Kayak gitu aja kalau gua. Jadi sebenarnya kalau misalkan WH, dia kan udah bagi dividen tuh. Dia udah bagi dividen kemarin. Dan dengan harga yang saat ini, kemudian dengan kinerja yang saat ini juga, dia udah dapat EPS 15, itu menarik. Cuman kalau misalkan WH masih ada drama-drama seperti ini, terus terang guys ya, ya untuk saat ini di mata investor juga kurang menarik. Jadi itu guys, kalau gua pribadi, walaupun nanti kuartal 4-nya 2020 nggak bagus, misalkan bagus, kemudian sahamnya naik, kondisinya akan terjadi seperti ini lagi. Kalau misalkan memang dia kuartal selanjutnya roboh, iya sahamnya direspon oleh market, roboh lagi. Kayak gitu guys. Jadi itu tentang WH ya guys ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lo sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.